وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Pada ayat 126 Allah informasikan bagaimana orang munafik di hadapan ayat-ayat bukti-bukti yang gamblang tentang benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa. Tapi ayat-ayat tersebut nggak ngefek. Sekarang Allah informasikan sesuatu yang lain. Bagaimana sih orang-orang munafik di hadapan Al-Quran? Bagaimana sih orang-orang munafik di hadapan Al-Quran? Wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan suatu surat dari Al-Quran, nadhara ba'dhum ila ba'din, sebagian mereka melihat kepada yang lainnya, melihat bagaimana maksudnya, gelisah, tolak-toleh, baca keadaan. Hal yarakum min ahadin, ada enggak orang lihat nih? Ada orang lihat? Kalau enggak ada yang lihat, pelan-pelan nyingkir, summan sorofu, mereka pergi. Jadi mereka enggak betah ketika Al-Quran dibacakan. Mereka enggak betah mendengarkan Al-Quran, gelisah. Dan ini menunjukkan agungnya Al-Quran. Ketika dia dibacakan, menjadikan orang yang tidak mencintainya mesti gelisah sehingga menyingkir, kabur. Tidak demikian orang muslim. Muslim mencintai Al-Quran, belum bisa baca, berusaha bisa baca, sudah bisa baca, terus membaca sampai hatam, sudah begitu berusaha memahaminya, bahasanya bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka ketika dibacakan Al-Quran senang mendengarkannya. Bukan saja dibacakan Al-Quran, sengaja di berbagai tempat, di berbagai kesempatan bersamanya Al-Quran. Tape di mobil yang disediakan murotal Al-Quran, sambil aktivitas sengaja yang diperdengarkan Al-Quran. Capek membaca Al-Quran, minta tolong temannya, tolong bacakan dong, saya pengen mendengar. Capek murojaah dengan mulutnya sendiri, tolong sampean baca, saya nyimak. Itu muslim, sangat merapat kepada Al-Quran. Jadi bukan menyingkir apalagi bosan, tapi lihat orang munafik, apabila diturunkan suatu surat dari Al-Quran, nadhara ba'dhum ila ba'din, sebagian mereka saling melihat kepada sebagian yang lainnya. Hal yarakum min ahadin, ada enggak nih orang yang lihat? Wah, enggak ada. Tsumman sorofu, dan mereka berpaling pelan karena merasa enggak ada yang melihat, menyingkir. Di dalam makna ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mana Al-Quran dijelaskan, di mana Al-Quran diterangkan di majelis taklim. Kalau ada majelis taklim, kita senang merapat. Ada majelis taklim, pujilah Allah. Berarti kita tidak seperti orang munafik yang menghindari Al-Quran.
Tapi kalau ada majelis taklim, waduh, majelis taklim, sumpah aku nana majelis taklim, buang-buang waktu, ngaji lagi, sumpah. Sehingga kemudian pelan-pelan pergi biar gak usah ngikut ngaji. Kalau demikian yang terjadi, maka celaklah diri kita yang berarti ketempelan sifatnya orang munafik. Karena tidak mungkin Al-Quran dijelaskan kecuali di sebuah majelis ilmu, majelis taklim. Maka merapat ke sana berarti mencintai Al-Quran. Orang munafik ini mirip dengan orang Yahudi. Allah informasikan di dalam surat An-Nisa ayat 155. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf. Ini orang Yahudi. Ini Allah menceritakan orang Yahudi. Qulubuna ghulf. Hati kami tertutup, enggak mungkin bisa mendengarkan apa yang Nabi baca. Tertutup sudah, tertutup. Jadi kata orang Yahudi, kami jangan diganggu gugat. Sudah hati kami tertutup, gak ada tempat bagi hati kami untuk menerima Al-Quran, sudah tertutup. Maka apa kata Allah kelanjutan ayat ini? Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bukan dari awalnya hati tertutup, tapi memang Allah mengunci mati. Bukan dari awal hati itu tertutup, ada tutupnya, bukan, tetapi Allah menyegel. Maka sudah selalu kalis seperti minyak dan air. Itu gambaran Yahudi dengan Al-Quran. Dan itu berarti hukuman dari Allah. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri yang menjauh dari Al-Quran, sehingga hatinya jauh dari Al-Quran. Maka akibat perbuatan tersebut Allah hukum, Allah segel hatinya sehingga gak bisa menyatu dengan Al-Quran. Jadi bal taba'allahu 'alaiha, tetapi kami yang mengunci matinya. Ini bukan dipahami Allah berbuat zalim. Ya pantas, oh Allah mengunci mati hatinya, ya mereka nggak bisa menyatu dengan Al-Quran, berarti Allah zalim. Bukan, Allah mengunci mati adalah balasan atas perbuatan mereka. Falamma zaghu azahullah. Ketika mereka zaghu, menyimpang, Allah simpangkan mereka. Hasil atau apa yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu keburukan yang serupa. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi orang Yahudi dikunci mati, disegel sehingga nggak bisa nerima Al-Quran. Itu hukuman akibat ulah mereka. Nah, di sini sekarang kita lihat orang munafik. Sarafallahu qulubahum. Allah memalingkan hati-hati mereka. Jadi mereka gelisah, gak betah ketika Al-Quran dibacakan, sehingga berusaha pelan-pelan menyingkir, meninggalkan, menjauh. Allah informasikan sarafallahu qulubahum. Allah telah memalingkan hati mereka. Ini hukuman akibat mereka yang benci kepada Al-Quran, menghindari Al-Quran, maka Allah palingkan sekalian. Itu hukuman. Itu hukuman. Makanya pada pertemuan yang lalu, kalau masih ingat, ketika ada suatu perintah bentuk ketaatan yang kita merasakan berat, jangan disikap, ya itu berat, saya nggak mampu, nggak mungkin. Jangan.
Nanti semacam itu bisa menguat, akhirnya benar-benar kita nggak berbuat. Yang lalu sudah kita bahas dan kita nukil ayatnya. Misalnya ada suatu ajakan infak, wah sekian miliar, nggak mungkin aku bisa andil. Nanti semacam ini bisa mengkristal, akhirnya nggak pernah bisa andil. Allah hukum. Oleh karena itu, ketika ada ajakan bentuk ketaatan, bismillah, bitaufik minallah, saya semoga bisa, maka Allah akan jadikan bisa. Ini penting sekali. Dan semacam ini dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khudairi. Ada perintah ketaatan, respon, minta taufik kepada Allah, semoga bisa. Jangan merasa, wah saya nggak bisa, nggak mungkin, nanti dijadikan nggak bisa beneran. Dan kalau kita melihat apa yang sudah kita lakukan sebulan penuh, khususnya di 10 hari terakhir, bulan Ramadan, kita bisa melakukan sholat 11 rakaat dengan berdiri yang panjang, dengan ruku yang panjang, sujud yang panjang. Kita mampu sampai 10 hari terakhir. Kalau kita kemudian berpikiran, ya paling 10 terakhir Ramadan ini saja karuan, nanti Syawal paling sudah turun beneran nantinya. Tetapi kalau kita mohon taufik kepada Allah, ya Allah, ini 10 Ramadan terakhir saya bisa seperti ini, Masya Allah, bitaufik minka, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bisa melanjutkan hingga di Syawal dan seterusnya. Nanti Allah kasih kemampuan. Mohon kepada Allah demikian. Nah, jadi sarafallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka karena ulah mereka yang selalu memalingkan diri dari Al-Quran. Bi annahum qaumul la yafqahun. Allah sebutkan alasannya di sini. Sesungguhnya yang demikian itu sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak memahami, yang menjadikan mereka benci kepada Al-Quran, lari dari Al-Quran, menyingkir dari Al-Quran, lihat-lihat orang, tengok-tengok, oh gak ada orang, dan menyingkir pelan-pelan karena mereka tidak paham Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran di dalamnya adalah al-haq, Al-Quran di dalamnya adalah kebenaran, Al-Quran di dalamnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, Al-Quran di dalamnya adalah tanda-tanda keesaan Allah, Al-Quran di dalamnya adalah bukti-bukti tentang kebenaran Allah dan keesaannya sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Al-Quran isinya semuanya adalah petunjuk, pedoman. Semua ini tidak dimengerti oleh orang munafik. Kalau orang muslim tidak demikian. Orang muslim sangat memahami apa itu Al-Quran, kalamullah, yang membacanya satu ayat, bukan satu ayat, satu huruf, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Dan orang muslim paham Al-Quran itu huda wa syifa, bukan saja sebagai hudan, petunjuk, pedoman, tapi juga syifa, obat. Selain obat sebagaimana obat medis dari dokter, khususnya obat syubhat dan syahwat. Maka orang yang terkena syubhat, kalau benar-benar berobat dengan Al-Quran, sembuh. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa sekali. Maka muslim mencintainya. Tapi orang munafik menyingkir pelan-pelan. Bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka tidak memahami apa itu Al-Quran. Kalau ada kaum muslimin yang tidak mengerti apa itu Al-Quran sehingga kurang memuliakannya dan kurang mau mendekat kepadanya, ya ada kadar ketempelan munafik. Semoga kita terhindar dari yang demikian. Bagaimana para malaikat di hadapan Al-Quran? Ketika Allah berfirman, apa yang terjadi pada para malaikat? Malaikat sangat takut ketika Allah berfirman. Jadi firman Allah di dalam pandangan malaikat sesuatu yang sangat agung,
sehingga ketika Allah berfirman mereka pingsan. Yang siuman pertama kali malaikat Jibril, kemudian disusul yang lainnya. Dan apa komentar mereka ketika siuman? Apa komentar mereka? Qalu madza qala rabbukum? Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Mereka saling bertanya seperti itu. Jibril menjawab, qalul haq. Dan mereka saling menjawab, qalul haq. Yang dikatakan adalah al-haq. Wa huwal aliyyul kabir. Dialah al-ali, zat yang maha tinggi, al-kabir, zat yang maha besar. Jadi pingsan. Sangat agung sekali Al-Quran di hadapan para malaikat. Loh kok orang zaman sekarang malah melecehkannya, waliyadzubillah. Kalau tentang orang munafik Allah berfirman bi annahum qaumul la yafqahun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak memahami.